cek suara dulu, tes. Oke, baik, kita mulai. Cek lagi suara, 1, 2, 3, tes, cek. Oke. Cek suara, tes, 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Lagi cek 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1, 2, 3. Oke, baik. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yes. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari berbahagia ini tanggal 24 Februari. Selamat di Indonesia, apa pasir harus Indonesia. Sekarang di Indonesia. Kayak pemati nih. Oke, baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, ada kesalahan teknis di bagian speaker dan mikrofon. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mawalah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari berbahagia ini 24 Februari 2022 kita bertemu lagi di seminar online para pecinta Turki, yang mana komunitas ini adalah sebuah komunitas untuk menjalin hubungan yang baik antar dua negara, yaitu negara Indonesia dan Turki. Dan kami dari para pecinta Turki memberikan seminar-seminar menarik secara free, insya Allah dalam setiap bulannya, dan secara konsisten dalam setiap bulannya memberikan seminar-seminar yang menarik, pencerahan tentang berbagai isu yang terjadi, baik itu isu politik, sosial, budaya, dan agama. Dan tentunya kita mendatangkan seminar-seminar yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah dari tahun lalu 2021 kita telah menyelenggarakan berbagai seminar di para pecinta Turki ini, dan insya Allah dan di tahun 2022 ini adalah seminar perdana kita di tahun 2022 ini. Dan di tahun 2022 ini kita mengawali seminar kita melalui kajian ilmu, mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu tema tentang seorang ulama karismatik, ulama besar, Al-Arif Billah Asy-Syaikh
Said Nursi rahimahullah taala, yang mana beliau ini adalah seorang ulama karismatik yang sangat dikenal dan sangat terkenal di Turki dan bahkan di dunia. Dan beliau mempunyai sebuah karya yang sangat monumental, karya yang sangat luar biasa, yaitu Risale Nur, yang mana ketika sebelum kita masuk, saya ingin cerita sedikit bahwa dulu ketika awal saya pertama kali kenal dengan Said Nursi, itu ketika saya kuliah di KSRI, itu saya ada mengikuti beberapa pengajian beliau, dan juga saya ada membaca tidak banyak, sedikit tentang karya-karya Said Nursi yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya ada satu yang karya beliau sangat, ada sebuah kata-kata beliau yang atau peristiwa sejarah yang terjadi dalam kehidupan beliau yang sangat menggugah hati saya secara pribadi, yaitu tentang mungkin nanti bisa diperjelas, dipertegas oleh tamu kita, narasumber kita, Ustadz Hasbisen, yang mana dulu saya mendengar bahwa sampai saat sekarang ini makom atau kuburan daripada Ustadz Said Nursi itu sendiri itu memang dirahasiakan keberadaannya. Karena apa? Karena ini adalah permintaan dari Ustadz Said Nursi itu sendiri, dari Syekh Said Nursi itu sendiri, bahwa beliau tidak ingin orang mengetahui makam beliau, karena beliau yang diinginkan oleh beliau itu adalah orang itu bisa mencari beliau itu di karya-karyanya, di Risale Nurnya, bukan di kuburannya. Nah, ini saya pikir ini adalah sebuah yang sangat luar biasa, bahwa dalam hidup kita ini yang insya Allah akan kekal itu adalah karya kita. Dan insya Allah kekal dalam kehidupan ini adalah kebaikan kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini insya Allah ini akan kekal. Jasad kita semuanya akan hancur, akan kembali ke rahmat Allah. Dan insya Allah yang akan kekal di dunia ini, yang akan menjadi amal ibadah kita sepanjang sampai akhir zaman, itu adalah kebaikan kita, karya-karya kita insya Allah akan bermanfaat. Dan insya Allah kita akan kupas, kita akan bahas mulai dari siapa itu Syekh Said Nursi, yang insya Allah akan langsung dikupas, akan dibahas, dipaparkan oleh narasumber kita, Ustadz Hasbisen. Assalamualaikum, Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah sehat, Abi. Insyaallah, Abi, saya akan memberikan waktu kepada Ustadz Hasbi untuk memaparkan tentang siapa itu Said Nursi. Nah, apa yang dilakukannya? Nah, mungkin kalau kita bahas secara rinci mungkin 1 jam atau 1,5 jam sampai maghrib ini mungkin tidak cukup ya, Abi ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita dapat ibroh, dapat pelajaran yang berharga dari kajian ilmu kita pada sore hari berbahagia ini. Dan insya Allah nanti kita akan bahas sampai 5.30, Abi. Sampai 5.30, dan setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 5 atau sampai 10 menit. Setelah itu kita akan tutup menjelang azan maghrib. Langsung saja saya akan persilakan Ustadz Hasbi. Silakan Ustadz Hasbi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati saudara Khairun Nas selaku moderator pada acara sore hari ini. Yang saya hormati para hadirin sekalian dan hadirat, para peserta seminar, para pencinta Turki. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka membahas sejarah perjuangan Imam Badiuzzzaman Said Nursi. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah saya akan menyampaikan materi lebih kurang 45 menit ya. Insyaallah saya akan pakai presentasi PowerPoint dan bisa ikuti dengan slide-slide-nya ya. Baik, saya buka dulu slide-nya sebentar.
Baik, sudah kelihatan ya? Sudah, Ustaz. Sudah habis, sudah kelihatan. Baik. Sudah, Ustaz. Nah, ini sudah full screen juga. Nah, bagi yang baru tahu tentang Said Nursi, ini gambar foto beliau ya, foto beliau yang difoto oleh seorang wartawan pada tahun 1952 di Istanbul ketika beliau berdoa di makamnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sekilas kehidupan Said Nursi. Said Nursi lahir pada tahun 1877 di Desa Nurs, Provinsi Bitlis. Itu ada di Turki Timur ya. Said Nursi adalah anak keempat dari 7 bersaudara, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Ayahnya Said Nursi bernama Mirza atau dikenal Sufi Mirza. Istrinya namanya atau ibunya Said Nursi adalah Nuriyah. Mereka dikenal dengan sosok yang wara, sosok yang apa namanya soleh gitu, soleh dan salihah. Bahkan diceritakan bahwa ketika ada seorang ustaz atau seorang ulama yang bertanya kepada orang tua Said Nursi bagaimana caranya bisa membesarkan anak seperti ini atau mencetak seorang ulama, kata ibunya ketika dia hamil dan menyusui Said Nursi selalu menjaga wudunya. Nah, mungkin kelihatannya sederhana, tapi ini hal yang luar biasa. Dan orang tuanya, bapaknya sendiri, saya pernah langsung menyaksikan itu apa namanya, ada semacam tali yang beliau ikat mulut sapi ketika perjalanan dari rumah ke ladangnya atau dari ladang ke rumahnya, gitu ya, agar tidak makan rumput di lahan orang lain, saking hati-hatinya begitu ya. Begitu gambaran orang tuanya yang wara dan soleh, gitu, solehah. Said Nursi mulai belajar ketika usia 9 tahun, pertama kali sama kakaknya namanya Abdullah, yang lebih tua daripada Said Nursi, yang pernah belajar di beberapa pesantren. Setelah itu, Said Nursi mulai di beberapa pesantren, kalau istilah di sini ya, kalau di sana madrasah, ya madrasah, belajar bahasa Arab, belajar buku-buku induk dalam kajian hadis, tafsir, ya, kalam dan sebagainya. Sehingga ketika usia 14 tahun, beliau sudah hafal ada 90 judul buku, 90 judul buku, buku-buku tebal seperti apa namanya, karya Ibnu Suki dalam usul fikih ya, buku-buku tebal itu beliau kuasai, sehingga ketika usia 15 tahun beliau atau 14 tahun dia sudah mendapatkan ijazah dari seorang syekh namanya Syekh Muhammad Jalali sebagai tanda bahwa dia sudah apa namanya boleh mengajar gitu ya. Dan setelah itu setelah dapat apa namanya pelajaran intensif ini, banyak guru apa namanya Said Nursi menguji apa namanya daya hafalan dan intelek beliau. Dikasih buku kayak Jawul Jawami ya. Dalam seminggu beliau hafal. Tidak hanya hafal tapi memahami. Jadi ketika usia 15 tahun beliau kuasai ilmu agama. Dan pada tahun 1895 beliau pindah ke Kota Wan, dari Bitlis ke Wan ya. Ini saya tunjukkan di peta. Kalau Said Nursi lahirnya di sekitar sini ya. Nama ininya tidak di sini. Beliau apa namanya belajar di wilayah sini, dapat ijazah di kota Ari di sini ya. Terus tahun 1895 pindah ke Kota Wan
Di sana tinggal di istananya Tahir Pasha, seorang gubernur yang sangat menghargai ulama, ya, menghargai ulama. Dan ada hal yang unik pada Said Nursi. Di sini Ustaz Said Nursi mulai belajar ilmu sains, biologi, kimia, fisika, matematika, astronomi dan sebagainya. Yang kuasainya secara otodidak. Hasbiabi, Ya. Hasbiabi, slide-nya nggak bergerak tapi. Oh gitu ya? Iya. Oh, kok bisa begitu ya? Kalau di saya ikut, bergerak terus. Dikeluarkan dulu, setelah itu ini lagi share lagi. Oke, baik. Maaf ya. Sebentar. Oke, saya share lagi. Oke, ini sudah kelihatan ya? Sudah, Ustaz. Sudah saya jadikan full screen. Sudah kelihatan juga? Ada tulisan Nursi di Kotawan, sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Oke. Belum, Pak Ustadz. Masih slide pertama. Iya, benar, masih slide pertama. Kenapa begitu ya? Sebentar ya. Hasbiabi, Ya. bana contribution, ben aja. Saya bagi di ini aja. Saya bagi di chat aja, mohon dibuka aja ya, Khairnas. Oke, sebentar saya share di chat. Oh ya, enable editing ya. Oke. Baik. Sebentar saya coba lagi ya. Oke, mungkin pengaruh itu ya. Oke, sudah ini. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, Ya. coba di full screen lagi. Berubah? Iya. Sudah, Ustaz. Oke, berarti betul tadi harus pakai ini. Oke, karena saya sudah jelaskan, saya tidak dari awal ya, saya lanjutin aja ya, karena sudah sama-sama. Baik, Ustaz. Jadi di Kotawan ya, beliau belajar ilmu sains dan menguasainya secara alhamdulillah. Menguasainya secara otodidak. Dan di istana itu sering diadakan semacam majelis atau diskusi ilmiah. Dan Said Nursi menghadirinya. Dan beliau cepat sekali menguasainya. Bahkan ada beberapa cerita ya. Seperti ilmu kimia, dia selama 4 hari dia belajar ilmu kimia. Hari ke-5 dia debat dengan guru kimia, mampu mengalahkannya. Padahal guru kimia 4 tahun kan belajar ilmu kimia itu. Orangnya sangat cerdas. Jadi dia menguasai ilmu agama dan ilmu sains. Dan ada satu kejadian yang sebetulnya sangat berpengaruh pada diri Said Nursi, yaitu ketika usia 11 tahun, beliau itu bermimpi terjadi kiamat. Dia ingin sekali ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia ketemu dengan para nabi, dan mereka menyarankan tunggu aja di depan jembatan Sirat. Ya, Rasulullah pun pasti akan melewati. Beliau dengar saran itu dan tunggu di jembatan Sirat, dan bertemulah dengan Rasulullah SAW. Said Nursi
memohon ilmu Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau akan diberikan ilmu. Jadi itu mimpi ini menjadi motivasi yang luar biasa untuk Said Nursi untuk belajar gitu ya. Baik, karena dia menguasai ilmu agama dan ilmu sains, Said Nursi ingin mendirikan sebuah madrasah namanya Madrasah Az-Zahra sebagai universitas yang memadukan ilmu sains dan ilmu agama. Begitu ya. Meskipun secara fisik tidak tercapai, tapi ide-ide saya ini ya, penggabungan atau integrasi ilmu ini dituangkan dalam karyanya Risalah Nur. Karena menurut Imam Badiuzzzaman Said Nursi, ilmu agama adalah sinar bagi hati nurani, ilmu sains merupakan cahaya bagi akal. Jika keduanya dipadukan, hakikat akan tersingkap atau termanifestasi. Dengan kedua sayap ini, semangat siswa akan melanglang buana. Hanya belajar ilmu agama menimbulkan fanatisme, hanya belajar sains menimbulkan keraguan atau skeptisisme. Itu ungkapan Said Nursi dalam karyanya. Baik, setelah itu pada tahun 1910 dan sebelumnya itu ya terjadi semacam perubahan sistem pemerintahan di Turki, yang mulai semacam demokrasi lah, dibuka parlemen, dan Said Nursi menjelaskan makna konstitusionalisme dalam Islam kepada masyarakat di wilayah timur. Dan tahun yang sama atau tahun 1911 Said Nursi melakukan perjalanan ke Damaskus, Syria. Ya. Dia menyampaikan ada sebuah khutbah yang terkenal namanya khutbah Syamiyah di Masjid Umayyah. Pesan utama khutbahnya berupa penyakit yang dialami umat Islam, ada 6 penyakit dan solusinya. Kemudian pada tahun 1913 tadi Said Nursi ada rencana ingin mendirikan sebuah madrasah atau sebuah universitas, dan pada waktu itu tahun 1913 batu pertama madrasah itu diletakkan oleh Said Nursi dan gubernur, namun mulailah Perang Dunia I, tidak bisa dilanjutkan. Dan ketika terjadi Perang Dunia I, Turki terlibat dalam perang dan melawan Rusia. Said Nursi menjadi komandan milisi sukarelawan bersama murid-muridnya. Banyak murid beliau mati syahid dalam peperangan itu, dan Said Nursi sendiri menjadi tawanan di Rusia, gitu ya. Dalam peperangan ini ada hal yang unik, ya. Beliau berkarya, namanya ada tafsir beliau mulai dari surat Al-Fatihah sampai 33 ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu isyaratul ijaz fi ma'zan al-ijaz. Jadi menjelaskan kemujizatan Al-Quran dari segi balaghah, dari segi sistematika dan sebagainya, ya. Jadi ini hal yang luar biasa. Beliau mampu berkarya dalam medan perang. Pernah ditawan di Rusia selama 2,5 tahun, dan tahun 1918 Said Nursi melarikan diri dari Rusia dan kembali ke Istanbul. Pada waktu itu disambut oleh Syekhul Islam dan tokoh-tokoh Islam, para pejabat, ya. Dan Said Nursi sendiri diberi medali perang karena jasanya dalam Perang Dunia I, dan Said Nursi sendiri diangkat menjadi anggota Darul Hikmatul Islamiyah. Darul Hikmatul Islamiyah ini semacam majelis ulama lah, ya, majelis ulama Indonesia seperti itulah, ya, pada masa akhir Turki Osmani. Baik, pada masa ini ketika Said Nursi usianya kurang lebih 43 tahun,
Said Nursi mengalami semacam transformasi spiritual. Transformasi spiritual yang sebelumnya aktif di kehidupan sosial, politik, dan sebagainya, gitu ya. Sekarang ini akibat ya, kematian dan kehancuran akibat perang, kehilangan sebagian besar muridnya, kejamnya kehidupan dalam tawanan, kekalahan Turki Utsmani, dan sebagainya. Itu membuat Said Nursi ada perubahan atau transformasi spiritual. Sehingga beliau ingin fokus dengan hal-hal masalah-masalah keimanan, masalah-masalah keimanan. Dan pada masa itu beliau membaca bukunya Imam Rabbani Ahmad As-Sirhindi, Al-Maktubatnya beliau baca, dan karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Futhul Ghaib. Dua buku itu dibaca oleh Said Nursi. Itu sangat mempengaruhi beliau. Ya, sangat mempengaruhi beliau, dan dalam maktubat Imam Rabbani Ahmad As-Sirhindi punya dua surat yang ditujukan kepada Mirza Badi'uz Zaman. Ini hal yang unik juga, seolah-olah surat itu ditujukan kepada Said Nursi. Dan dalam pesannya, dalam surat itu kata beliau, kalau bahasa Turkinya, tauhid kiblat, maksudnya satukan arahmu. Maksudnya apa? Carilah seorang pembimbing yang membimbing engkau. Begitu pesannya ya. Said Nursi setelah menerima pesan itu, dia melihat masing-masing ulama itu memiliki keunggulan. Saya ikut siapa? Akhirnya beliau berkesimpulan adalah tauhid kiblat itu dengan Al-Quran. Al-Quran. Ya. Jadi beliau jadikan Al-Quran sebagai pembimbingnya, gitu. Kira-kira begitu. Dan di masa itu muncul juga buku yang tadi Isyaratul Ijaz ya, ditulis dalam bahasa Arab. Buku kedua yang besar adalah Al-Mathnawi Al-Arabi An-Nuri. Nah, ini karya Said Nursi ketika terjadi transformasi spiritual itu, yang tadinya kalau istilah beliau Said lama berubah menjadi Said baru. Dan pada tahun 1922 Said Nursi diundang oleh Mustafa Kemal ke Ankara beberapa kali. Awalnya tidak memenuhi undangan itu, tapi akhirnya memutuskan untuk datang ke Ankara dan disambut dengan acara resmi dari pemerintah, dan Said Nursi berpidato di majelis di parlemen tentang sholat, beragam tema. Ada satu pidatonya dalam bahasa Turki. Tapi pidato yang disampaikan oleh Ustaz Said Nursi tidak disenangi oleh Mustafa Kemal, dan pernah terjadi dialog. Banyak yang nanya Said Nursi sama Mustafa Kemal hidupnya semasa, apa pernah ketemu atau terjadi dialog atau apa gitu. Jawabannya adalah ya, terjadi dialog. Mustafa Kemal mengatakan, kami mengundang seorang ulama heroik seperti Anda untuk mendapatkan dukungan untuk kami, tapi Anda datang pertama kali berbicara tentang sholat. Tidak pantaslah, kira-kira begitu. Kata Said Nursi, Pasha-pasha, hakikat paling agung di alam semesta ini adalah iman, setelah iman adalah sholat. Orang yang tidak sholat adalah pengkhianat, dan mereka ditolak. Bayangin aja, pada waktu calon presiden beliau menyampaikan itu. Dan Said Nursi melihat di Ankara itu benih-benih sekularisme itu sudah ada, benih-benih sekularisme sudah ada, meskipun beliau ditawari jabatannya seperti semacam menteri agama dan sebagainya, atau menjadi anggota legislatif, beliau menolak dan kembali ke kota Wan untuk beruzlah, dan 2,5 tahun beliau beruzlah di sini, dan ketika beliau uzlah didirikanlah Republik Turki pada tahun 1923. Dan ketika itu Said Nursi masih berada di tempat uzlahnya di kota Wan. Dengan sistem pemerintahan yang baru, dengan sistem republik yang sekuler,
banyak kebijakan pemerintah yang anti-Islam ya, sehingga dia menimbulkan keresahan pada masyarakat, sehingga ada tokoh-tokoh Islam yang ingin memberontak kepada pemerintah ketika itu. Dipelopori oleh seorang syekh namanya Said juga, tapi bukan Said Nursi ya. Syekh Said namanya. Beliau bahkan mengajak Said Nursi juga untuk memberontak kepada pemerintah. Tapi Said Nursi menolak dengan alasan engkau akan melawan siapa? Tentara Turki. Tentara Turki kan Muslim semua, akan tertumpah darah kaum Muslimin. Tidak boleh angkat senjata dalam negeri sama kaum Muslimin. Itu fatwanya pada zaman Said Nursi. Setelah itu, meskipun Said Nursi tidak terlibat dalam pemberontakan, bahkan berusaha menenteramkan mereka gitu, tapi Said Nursi kena getahnya. Jadi dijemput dari pengasingannya, ya, dijemput dari tempat uzlahnya, dan beliau diasingkan di kota Burdur. Ini saya ceritain di peta dulu biar ada gambarannya. Abi, ini slide-nya juga nggak gerak, Bi. Hah? Slide-nya nggak bergerak. Oh gitu ya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Abi, mungkin boleh kirim ke saya aja, Bi, biar saya. Oke, saya kirim aja deh. Saya kirim. Ya. Waduh, Masya Allah. Kok bisa begitu ya? Oke, saya kirim di ini ya. Oke, Bi. Nah, sekalian bisa download ya, peserta juga. Oke, sudah saya kirim ya di chat. Silakan download. Oke. Boleh dikirim ke grup juga, Bi? Grup. Ya. Baik, saya ini dulu ya. Ya, biar semua peserta juga bisa. Oke. Silakan dibuka dulu ya, ininya, slide-nya. Abi, belum masuk, Bi, bisa. Oh, belum masuk. Tapi ini sudah terkirim dengan sukses. Yang lain dapatkah? Dikirim di grup ini ya, WhatsApp atau grup mana ya? Di chat Grup Zoom. di chat. Oh, belum ada. Oke, Bi, sebentar. Saya download di chat. Oh, di chat. Oke. Oke, sebentar saya buka di kolom chat. Oke, saya lagi buka. Oke. Apa sudah kelihatan sekarang? Saya kelihatan, yang lain kurang tahu saya. Ya. Sudah, Kita tadi Ustaz. sampai di mana, Bi? Sampai perang dunia. Lewat. Lanjut.
Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Lanjut. Di situ. Oke. Oke. Saya lanjutkan ya. Ya, Jadi didirikan Republik Turki, terjadi sebuah pemberontakan. Said Nursi tidak terlibat, tapi Said Nursi pun diasingkan oleh rejim ke Turki Timur, pertama kali di Burdur. Tolong kembali ke peta di awal. Slide kedua. Khairun Nas. Oke. Di sini tempat kelahiran Said Nursi ya di sekitar Tatvan ini, di Nurs di sini di sekitar sini. Pernah tinggal di kota Van, ikut perang dunia di Erzurum. Oke. Di Van beliau beruzlah. Pernah ke Ankara di sini, pernah ke Istanbul. Setelah itu diasingkan di kota Burdur di sini ya, Burdur. Burdur di sini 7 bulan, kemudian diasingkan lagi Sparta. Dari Sparta ada sebuah kampung namanya Barla di sekitar sini juga, diasingkan lagi ke sana 8 tahun. Kemudian beliau dipenjarakan di Eskişehir. Lalu diasingkan lagi di Kastamonu 8 tahun. Setelah Kastamonu dipenjarakan lagi di Denizli, sini Turki Barat ya, Denizli. Lalu setelah Denizli beliau diasingkan lagi di Afyon. Di sini ada Emirdağ, Afyon, dan dipenjarakan lagi di sini. Ya, kurang lebih 25 tahun beliau dipenjarakan, diasingkan. Oke, slide tadi Barla, tolong kembali ke Barla lagi. Sebelumnya, oke. Pada tahun 1926, setelah Said Nursi diasingkan di Burdur dan sebentar juga di Sparta, diasingkan di Barla. Barla ini kurang lebih 40 km dari pusat kota Sparta. Daerahnya terpencil. Dulu tidak ada perahu karena ada danau besar di sana. Dan selama 8 tahun Said Nursi diasingkan di desa ini. Dan disitulah kebanyakan Risalah Nur karya beliau itu ditulis di di Barla ini. Ditulis di kaki gunung, di bawah pohon, di pinggir danau begitu ya. Jadi bukan duduk di meja, duduk manis nulis begitu, bukan. Jadi interaksi dengan alam, ya, interaksi dengan alam. Ada muridnya bersama Said Nursi. Said Nursi mendiktekan kepada muridnya dan muridnya yang menulisnya. Dan di Barla ini karya pertama yang ditulis adalah Risalah Kebangkitan. Jadi pada waktu itu program pemerintah adalah bagaimana menghilangkan iman masyarakat terhadap iman kepada hari akhir. Makanya seolah-olah ya Allah ilhamkan kepada beliau untuk menulis risalah ini sebagai bukti adanya hari kebangkitan. Oke, lanjut slide-nya. Bisa diteruskan? Oh ya, ini Barla ya, foto-fotonya. Nah, itu ada danaunya, ini kampungnya, yang sebelah kiri atas ada rumah kayu ya. Nah, itu tempat tinggalnya Said Nursi. Dan ada pohon besar di depannya itu. Beliau itu Said Nursi malam hari, pas musim panas ya tentunya, naik ke pohon itu dan beliau di sana berdoa, membaca wirid-wiridnya dan sebagainya. Banyak orang dengar di sekelilingnya. Dan ada satu hal yang unik, Said Nursi itu sangat ramah dengan lingkungan. Ada tukang, beliau minta dibuat tempat duduk ya, di atasnya itu ada tempat duduknya ya, tempat duduk itu.
ketika buat tempat duduk itu tidak pakai paku. Tidak pakai paku, hanya diikat saja. Diikat saja. Beliau tidak ingin mengganggu karena pohon itu kan makhluk hidup juga ya. Beliau tidak ingin mengganggu. Dan di sini dia dapatkan murid-murid baru di sana. Masyarakat sekitar membantu Said Nursi untuk menulis karya-karyanya. Karyanya disebarkan ke kampung yang lain dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Said Nursi. Oke, lanjut. Dan di tengah situasi sulit yang mengempitnya ini, Said Nursi mulai menulis karya-karyanya di Said baru ini. Tema-tema yang ditulis dalam Miftahul Nur adalah persoalan keimanan, terutama ya. Keesaan Allah, hari kebangkitan, kehidupan akhirat, malaikat, tentang ibadah, ikhlas, akhlak, dan sebagainya. Dan karya-karya ini dibaca oleh masyarakat dan menjadi wasilah masyarakat Turki menjaga identitas keislamannya. Ya, karya-karyanya ada sözler, ada mektubat, ada lamaat, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini karyanya. Kalau bahasa Turkinya ada 12 jilid ya, 12 jilid. Alhamdulillah sedang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada 4 buku besar yang sudah dicetak oleh Risalah Nur Press. Oke, lanjut. Oke. Pada tahun 1935, Said Nursi ditangkap bersama 120 muridnya dan diadili di penjara Eskişehir dengan tuduhan eksploitasi agama, ya, atau menjadikan agama alat politik dan sebagainya. Tapi hanya ada keputusan 11 bulan beliau dikenain penjara karena menulis sebuah risalah tentang hijab, hikmah hijab. Kenapa seorang wanita harus pakai hijab gitu? Karena pada waktu itu ada larangan jilbab ya, jadi dianggap bertentangan dengan undang-undang. 11 bulan, akhirnya dibebaskan dari tuntutan. Oke, lanjut slide-nya. Pengasingan di Kastamonu, sekitar 7 atau 8 tahun juga tinggal di Kastamonu beliau ya. Dan di sana beliau mendapatkan murid-murid baru. Tetap ada korespondensi dengan murid-muridnya yang ada di Isparta. Risalah Nur itu ditulis di sini di Kastamonu, termasuk ada buku Ayatul Kubra ditulis di sini. Dan ada cerita, ada murid-murid SMA mendatangi Said Nursi dan mereka meminta agar mengajarkan tauhid, ya, keesaan Allah kepada mereka. Kata Said Nursi, kalau gurunya tidak mengajarkan, ya silakan. Apa yang kalian belajar itu sebenarnya bercerita tentang Allah. Ya, belajar biologi, kimia dan sebagainya itu bercerita tentang Allah. Pelajarilah pelajaran itu. Insya Allah itu mengantarkan kepada tauhid. Dan kemudian lanjut. Beliau diadili lagi di Denizli. Tadi saya sudah tunjukin ya. Bersama ada 126 muridnya. Dan 9 bulan beliau di penjara di sini. Dan di sana juga beliau di penjara pun ya, Said Nursi tidak tinggal diam. Jadi menulis terus dan beliau menamai penjara itu sebagai Madrasah Yusufiyah. Madrasah Yusufiyah, ya, Madrasah Yusufiyah. Karena Yusuf alaihissalam lah yang pertama kali masuk penjara dan mengajarkan tauhid. Jadi bagi Said Nursi itu penjara bukan penjara tapi Madrasah Yusufiyah. Oke? Dan 9 bulan dan setelah itu dibebaskan dari tuntutan.
Slide berikutnya. Pengasingan di Emirdağ 4 tahun, itu sebuah daerah dekat Provinsi Afyon ya. Sekali lagi beliau diasingkan. Slide berikutnya. Nah, 20 bulan dipenjarakan lagi beliau dengan tuduhan ya eksploitasi agama, menjadikan agama untuk alat politik dan sebagainya, dan tidak ada yang terbukti sebetulnya. Dan 20 bulan ini yang paling kejam kata Said Nursi. Ini kondisi saya di Afyon katanya lebih berat daripada tawanan di Rusia, begitu ya, karena ditempatkan di sel sendiri, kacanya, jendelanya pecah dalam kondisi itu, dingin dan sebagainya. Betul-betul bisa saya tersiksa di penjara Afyon ini. Dan selama beberapa 25 tahun, dan beliau juga 21 kali diracuni. Makanannya diracun, tapi berkat pertolongan Allah beliau tidak meninggal. 21 kali beliau makanannya diracuni. Kemudian setelah 20 bulan Said Nursi dibebaskan dari penjara Afyon juga. Dan beliau kembali ke Emirdağ lagi. Slide berikutnya. Dan tahun 50 ada pergantian pemerintah ya, dari satu partainya Mustafa Kemal, kekuasaan berpindah ke Partai Demokrat yang dipimpin oleh almarhum Adnan Menderes. Setelah itu Said Nursi relatif bebas, tidak ada penjara lagi, meskipun gerak-geriknya tetap diawasi oleh polisi ketika itu. Dan pernah ikuti pengadilan di Istanbul karena menulis sebuah risalah, sebuah buku tentang tuntunan generasi muda. Tapi di sana juga dibebaskan. Setelah itu beliau mulai tinggal bersama murid-muridnya di kota Isparta. Ada pertanyaan, nanti saya jawab ya, itu di bagian pertanyaan aja. Tinggal bersama murid-muridnya, mendidik mereka, membina mereka untuk dakwah ya. Dan akhirnya tahun 56 pengadilan Afyon memutuskan bahwa Said Nursi bebas dari semua tuntutan, dan karya-karya beliau itu dicetak oleh dipercetakan secara resmi ya, karena tidak ada halangan lagi. Sebelumnya cuma ditulis dengan tangan atau dicetak dengan mesin, tapi diam-diam gitu ya. Tapi tahun 56 ke atas itu sudah mulai cetak, dan sebelum Said Nursi wafat, semua buku beliau itu dicetak di Turki. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Said Nursi pada tahun 1660, 23 Maret ya, beliau wafat, bertepatan dengan 25 Ramadan. Tidak ada yang beliau tinggalkan kecuali beberapa helai pakaian, ada teko dan sebagainya, dan karya-karyanya. Itu yang peninggalannya Said Nursi. Dan dimakamkan di kota Urfa. Namun 2,5 bulan kemudian terjadi sebuah kudeta di Turki, junta militer yang ambil alih kekuasaan, dan makam Said Nursi dibongkar oleh junta militer karena banyak orang ziarah ke kuburan beliau ya, mereka terganggu dengan hal itu. Di Konya itu ada adiknya namanya Abdul Majid, memaksa beliau untuk tangani surat pemindahan kuburannya Said Nursi. Akhirnya kuburannya Said Nursi
dibongkar dan jasad beliau dipindahkan ke kota Isparta. Ya, dimakamkan di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Ya, itu ceritanya makamnya Said Nursi. Jadi sampai sekarang masyarakat Turki tidak tahu kuburannya Said Nursi di mana. Dan memang itu juga sebetulnya keinginan Ustaz Said Nursi, beliau tidak ingin dipuja-puja atau dikultuskan oleh masyarakat Turki ketika itu. Slide berikutnya. Oke. Dan setelah Said Nursi wafat, jemaah beliau namanya Jemaah Nur ya, berkembang pesat di Turki. Dan pada tahun 1980-an Risalah Nur karya Said Nursi mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa yang lainnya. Sekarang ini alhamdulillah lebih dari 50 bahasa karya beliau diterjemahkan. Bahasa Portugis, bahasa Spanyol dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Risalah Nur itu apa karya beliau? Kalau bahasanya Said Nursi, ini kita simak baca sama-sama. Risalah Nur adalah argumen yang luar biasa dan tafsir yang sangat berharga terhadap Al-Quran Al-Karim. Ia juga merupakan sebuah kilatan yang memukau dari kemujizatan maknawi Al-Quran. Setetes dari samudera Al-Quran, secercah cahaya dari surya Al-Quran, sebuah hakikat yang terilham dari khazanah ilmu hakikat. Risalah Nur juga merupakan terjemahan maknawi yang bersumber dari limpahan makna Al-Quran. Risalah Nur telah memecahkan dan menjelaskan serta menyingkap lebih dari 100 rahasia keagamaan, syariah, dan Al-Quran. Dan telah membungkam orang-orang ateis, serta membuktikan dengan terang-terang matahari hakikat Al-Quran yang dianggap jauh dari sentuhan akal seperti peristiwa Isra dan Miraj dan kebangkitan jasmani. Secara umum, Risalah Nur membahas tauhid, kenabian, kitab-kitab suci, alam akhirat, malaikat, takdir, ibadah, keadilan, keikhlasan, dan lain-lain. Jadi bukunya banyak. Untuk mendapatkan bukunya bisa hubungi Risalah Nur Press dengan nomor telepon 08 51 0094 7255 gitu ya. Atau bisa didapatkan di Shopee juga. Silakan ketik Risalah Nur, insya Allah akan dapatkan. Ada lanjutan dari presentasi ini, bisa baca sendiri ya. Saya sampai di sini aja pembahasan saya pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Abi, kita lanjut dengan sedikit tanya jawab. Boleh. Okay. Boleh. Oke, baik. Kita dahulukan yang ingin bertanya langsung ke Ustadz Hasbi. Silakan yang ingin bertanya boleh aktifkan tombol raise hand ya. Yang ada di Zoom. Silakan teman-teman. Ya, oke. Yang pertama dari Kartika. Silakan Kartika, dibuka mikrofon dan videonya dan mau bertanya apa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai silsilah keluarganya Syekh Badiuzzamani Nursi, saya baca di Wikipedia kalau beliau keturunan Al-Hasani dari ayah dan Al-Husaini dari ibu. Apakah itu berarti beliau merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke. Ya, betul sekali. Tadi saya lupa cerita. Memang beliau dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayahnya Al-Hasani ya, dari ibunya dari Al-Husaini. Dan beliau menyampaikan kepada muridnya. Dan sebagai bukti otentik, Profesor Dr. Ahmad Akgündüz yang nulis
sisi keilmuan Said Nursi dalam bukunya, beliau menguraikan, menyampaikan silsilahnya itu dari siapa ke siapa itu silsilahnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Muhammad. Silakan Muhammad, diaktifkan mikrofon dan videonya. Silakan. Silakan Muhammad. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini sebagaimana yang kita tahu ya dari penjelasan tadi bahwasanya Said Nursi ini telah menguasai bahkan menulis beberapa macam bidang ilmu dari Al-Quran dan juga dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, karena ini juga saya sebagai mahasiswa dan ingin meneliti tentang Said Nursi, khususnya dalam konsep tazkiyatun nafsnya Ustaz. Kira-kira bagaimana konsep tazkiyatun nafas menurut Said Nursi ini Ustaz, atau apabila memang dibahas, sekiranya dibahas di buku apa itu Ustaz? Syukran Ustaz. Baik, syukran. Konsep tazkiyatun nafs ya. Dalam bukunya itu ada ya tentang tazkiyatun nafs. Di salah satunya di buku Al-Maktubat di bagian akhir, saya jelaskan jalan singkat menuju Allah. Ya, ada empat hal menjadi prinsip jalan itu adalah al-ajz, al-faqr, al-syafaqah, at-tafakkur, yaitu merasakan ketidakberdayaan di hadapan Allah, merasakan kefakiran, ketiga kasih sayang, yang keempat adalah tafakkur. Itu empat hal ya. Terus dan selanjutnya ada penguraian oleh Said Nursi, umpamanya fala tuzakku anfusakum. Jadi jangan merasa dirimu itu bersih. Jadi kekurangan semuanya ada dalam diri dan sebagainya, itu ada penjelasannya dalam buku Al-Maktubat. Ada yang lain juga, tapi mungkin satu contoh saja saya jelaskan. Selanjutnya di grup saya juga ada. Kalau mau tanya lebih detail, saudara Muhammad bisa hubungi saya ya. 0812 95 87 94 94. 0812 95 87 94 94. Oke. Saya tulis di ini aja. Ya betul. Nomornya betul. Bisa hubungi saya ya. Jazilan Ustaz. Afwan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari Zain Lubis, dari Bang Zain. Silakan Bang Zain. Bang Zain ini pengajar bahasa Turki di kampung Turki Pare. Oh, Zainuddin. Iya, Ya. Silakan Bang Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Zainuddin. Ya, apa kabar abi? Sehat? Alhamdulillah. İyiyim. Sen nasılsın? Elhamdülillah, Allah razı olsun abi. İyiyim ben de ya. Iyisin. Uzun zaman göremedim sizi. Evet, iya. Saya kalau kita tadi penjelasan dari Asbi Abi kan begitu banyak kezaliman ya di zaman-zamannya Said Nursi itu. Kalau kita bandingkan dengan konteks Indonesia saat ini, bagaimana gitu, Abi? Apa komentarnya? Apakah ada sedikit kemiripan? Karena di pemerintahan ini kan kelihatannya Islam itu selalu diadu domba. Hal-hal kecil itu diperbesar-besar, sedangkan hal yang besar itu ditutup-tutupi. Nah, bagaimana pendapat Ustadz Hasbi? Baik.
Kalau Baik. saya melihat begini, kalau kondisi sekarang di Indonesia dibandingkan dengan Turki itu jauh sekali. Jadi kondisi yang dialami Said Nursi itu betul-betul kejam itu. Kalau sekarang kan kita belajar agama sekarang bebas semua kan. Sekolah-sekolah agama buka semua itu. Pada waktu itu sekolah agama ditutup, belajar Al-Quran saja dilarang. Orang-orang yang punya Al-Quran, mengajar Al-Quran itu ditangkap semua. Said Nursi menulis risalah Nurnya, terus orang yang menulis karya Said Nursi yang ada hubungannya dengan Said Nursi ditangkap semua. Jadi jauh sekali. Jadi tidak bisa dibandingkan menurut saya. Sekarang ini ya ada hal-hal yang negatif mungkin ya semuanya kalau konsep Said Nursi harus diatasi dengan dakwah ya, dengan dakwah. Jangan ada kekerasan. Jangan sampai ada tertumbah darah kaum muslimin di negeri muslim. Jangan. Intinya harus segala sesuatu harus diselesaikan dengan dakwah. Begitu yang saya lihat ya. Baik, teşekkürler abi. Bir şey değil kardeş. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Saya Ustadz. Ya, silakan. Baik, dari beberapa izin bertanya Ustadz, dari beberapa yang pernah saya baca, bahwasannya apakah pertanyaannya begini Ustadz, apakah Muhammad Sultan Al-Fatih ada hubungannya dengan Badiuzzamani Said Nursi, terlebih mengenai sejarah runtuhnya benteng Konstantinopel? Seperti itu Ustadz. Hubungan Said Nursi dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau Ya, secara keturunan saya kira tidak ada ya. Secara keturunan. Tapi tentu Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki Osmani, dan Said Nursi sendiri juga salah seorang warga dari Turki Osmani. Tentu ada hubungan ada. Tapi dari segi keturunan saya rasa tidak ada. Ustaz Said Nursi seorang yang sangat mencintai Turki Osmani dan berusaha mempertahankan Turki Osmani, berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan khususnya dalam bidang pendidikan. Beliau sangat mencintai para sultan, mendoakan mereka khususnya kepada Sultan Abdul Hamid II yang semasa Said Nursi hidup, beliau berkuasa untuk mendoakan beliau. Kira-kira begitu ya. Jadi Ustaz Said Nursi tidak ingin meruntuhkan Turki Osmani, mendirikan republik, tidak, tapi beliau berusaha mempertahankan Turki Osmani dengan memperbaiki kekurangan-kekurangannya, khususnya di bidang pendidikan. baik terima kasih. Oke, baik. Ustaz Hasbi, mungkin satu pertanyaan dari saya, Ustaz Hasbi. Boleh. Ya, Ustaz Hasbi, ada tidak karya spesifik dari Badiuzzamani Said Nursi tentang wanita, perempuan, atau pedoman hidup, bagaimana perempuan, atau mungkin lebih tentang bagaimana seharusnya perempuan, atau tentang hukum halal, apa yang bisa dilakukan perempuan atau tidak? Ada nggak tadi? Oke, baik. Ada satu buku tuntunan bagi perempuan. Buku saku, dalamnya itu beragam pesan Said Nursi tentang wanita, termasuk hijab, hijab tentang keluarga, itu ada dalam buku tuntunan bagi perempuan. Itu diambil dari berbagai buku seperti kebanyakan dari Al-Lama'at, dikumpulkan dalam buku tuntunan bagi perempuan itu. Satu lagi, Abi, di Turki sampai saat ini ada tidak satu orang sosok gitu yang sebagai bisa kita katakan yang paling menguasai Said Nursi, karya-karya Said Nursi, yang paling tahu gitu? Ada tidak, Abi?
Saya rasa banyak ya yang menguasai karya-karya Said Nursi, banyak ya, banyak. Khususnya di kalangan akademisi seperti Profesor Dr. Ahmet Akgündüz, Rektör Universitas Islam Rotterdam di Belanda. Selain itu ada Dr. Nafi Yalçın, ada Alparslan Açıkgenç, Profesör Nevzat Tarhan, Rektör Üniversitas Üsküdar ya. Ada İbrahim Özdemir, Profesor, ada Profesor Ismail, banyak sekali. Saya rasa mereka tahu tentang Risalah Nur secara detail, dan banyak juga yang kita kan ada asrama-asrama ya, atau dersane-dersane itu, pembina-pembinanya itu yang sudah puluhan tahun yang sudah mengkaji Risalah Nur itu, mereka sangat detail tahu tentang Risalah Nur. Oke, baik. Satu lagi Abi, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Di mana Abi kita bisa ingin mengetahui, misal kita dari Indonesia nih, kita di Indonesia, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui dan bisa mengkaji lebih dalam tentang Said Nursi dan karya-karyanya, atau tempatnya kemana kita bisa datang, atau secara online adakah kajian-kajiannya atau buku-bukunya yang bisa kita dapatkan, Abi? Oke, baik. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai pemikiran Said Nursi, khususnya buku-bukunya bisa didapatkan di Risalah Nur Press. Nomornya sudah tadi diketik ya tadi. Nomornya 085100749255. Itu nomor Risalah Nur Press, dan bisa dapatkan Risalah Nur dengan 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia bisa dapatkan di Risalah Nur Press. Kami juga ada yayasan namanya Yayasan Nur Semesta. Kita juga adakan kajian rutin tentang Risalah Nur. Ada khusus untuk ikhwan, ada juga khusus untuk akhwat. Sekretariat atau tempat kami ada di Ciputat. Bagi yang mau jalan-jalan, boleh mampir. Kita ada asrama putra dan ada juga asrama putri, ya. Kita ada di Ciputat. Bisa datang dan bisa bertanya, bisa mengkaji, dan selama ini juga kita ada kajian rutin secara online ya. Bahkan malam ini habis Isya ada, nanti saya bagi di grup ya linknya, tapi ini khusus untuk ikhwan. Nanti saya tanya juga yang untuk akhwat ya. Bisa juga ikut gabung dan belajar tentang Risalah Nur, insyaallah. Oke, dengan pertanyaan terakhir tadi, maka berakhirlah program kita, Ustaz Hasbi dan teman-teman semuanya. Kita ucapkan terima kasih banyak, Dr. Syekh Deris. Kita telah mendapatkan pencerahan tentang siapa itu Said Nursi, perjuangan beliau ketika beliau semasa hidupnya tadi. Masya Allah, banyak sekali beliau di penjara, tapi justru di penjara itu bukan menjadikan beliau itu diam, bukan menjadikan beliau itu kekurangan aktivitas, tapi justru banyak lahir karya-karya Said Nursi itu ketika dalam penjara ya, Hasbi Abi. Ya, betul. Ya. Masya Allah, jadi mungkin ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bagaimana perjuangan seorang alim, seorang syekh dari Turki pada zaman Said Nursi, dan semoga nanti kita bisa adakan program-program seperti ini lagi. Insya Allah. Ini kan perkenalan biografi dan secara perjuangan beliau. Kalau mau kaji karyanya secara tematik, kita bisa kaji lagi tentang tauhid, tentang kenabian, macam-macam lah tema ya. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah nanti di lain waktu kita bikin kajian-kajian yang tematik ya, Hasbi Abi. Boleh insya Allah. Tentang Said Nursi, pemikiran Said Nursi. Dan teman-teman semuanya, program ini terlaksana atas kerjasama
lembaga para pecinta Turki. Di samping itu ada Biru Marmara Edukasi kuliah di Turki juga, terus ada Kampung Turki Pare, Hagia Sophia Turki Center, dan Risale Nur. Alamatnya di mana, Abi? Mungkin boleh disebutkan, Abi? Alamat Jalan Tarumanegara, ada perumahan Grand Cirende Residence, Blok P3. Oke, baik, itu di Tangerang, Abi, ya? Di Ciputat, Tangerang Selatan, ya. Ya, di Ciputat, Tangerang Selatan. Baik, jadi seperti itu, dan jadi program ini insya Allah doakan teman-teman semuanya, semoga program ini terus berlanjut, dan kami juga di para pecinta Turki di Biru Marmara Edukasi, kita juga memiliki program-program menarik juga tentang edukasi ke Turki juga, dan program bahasa Turki itu ada di www.kuliahditurki.com. Dan akhir kata, terima kasih atas perhatian semuanya teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Hasbi Abi di lain program, di lain waktu. Nanti insya Allah akan kita bikinkan program-program yang menarik dan bisa menambah pencerahan dan ilmu bagi kita semua. Dan semoga ini bisa menjadi kebaikan dan amal bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hasbi dan semua peserta yang hadir, dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Hasbi Abi, boleh sedikit closing statement, Hasbi Abi? Atau sedikit kata mutiara dari Oke, baik. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan, tentu kita banyak yang dengar ya nama Said Nursi, apalagi yang baca Api Tauhid, ya, dan sebagainya. Nah, kalau pesan Ustaz Said Nursi itu bukan ingin menonjolkan dirinya, tapi ingin menonjolkan karyanya. Jadi kalau ingin tahu lebih dalam tentang Said Nursi, ya bacalah karya-karya beliau, Risalah Nuriyah, Al-Kalimat, Al-Lamat, Al-Maktubat, dan seterusnya. Insya Allah kita tahu kedalaman ilmunya Said Nursi, dan insya Allah hal itu akan membuat iman kita meningkat, ya, ketakwaan kita meningkat juga, insya Allah. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Hasbi Abi. Jadi akhir kata demikian program kita pada sore hari berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih semuanya, dan sampai ketemu di program kita lainnya para pecinta Turki. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bir şey değil. Ini ada pertanyaan dari saudara Agus Salim, ya. Itu tolong pertanyaannya WA ke saya aja, saya jawab, ya. Baik, saya tutup. Hasbi Abi, görüşürüz. Baik. Görüşürüz inşallah. Hayırlı. Teşekkür ederim kardeşim. Merupakan negara dua benua yang memiliki kekayaan budaya